Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Mari saja kita bangkit berdiri. Bolehkan salam dulu kanan kiri, depan belakangmu. Paling tidak 5 orang. Nah, berikan dulu salam. Haleluya. Kalau yang belum kenal boleh kenal. Sebab kita semua satu saudara di dalam Tuhan. Amin. Oke. Mari kita satu dalam doa. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat anugerah yang Kau beri dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk nafas hidup yang Tuhan beri bagi kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan seluruh kehidupan kami di atas mezbah-Mu sore ini, malam ini Tuhan. Dan kami minta kuduskan setiap kami dengan kuasa darah Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami dalam perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan sepanjang hari ini. Kami minta tahirkan dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Kami mau arahkan hati kami, mata kami, pikiran kami hanya buat Engkau Tuhan. Dan kami rindu menyembah-Mu, memuji-Mu, berjumpa dengan-Mu Tuhan sore ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara silakan duduk kembali. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 139 ayat 7 dan 8. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Amin. Ini kami Tuhan. Kami tidak bisa menjauh dari Roh-Mu, karena tanpa Roh-Mu kami tidak bisa melakukan apapun Tuhan. Oralabaya shandara larabaya si. Oralabaya shandara mo. Haleluya. Shandara labakara labaya si. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Bapa, dan Kau dekat, yes God, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah,
sungguh indah bagi kami. Oh Yesus, kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan. Oh, selidiki setiap hati kami, selidiki setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Oh Lord, Shamarala Bayase, kami sembah Engkau, kami datang menyembah-Mu Tuhan, membawa syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia. Naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau baik bagi kami, teramat baik dalam hidup kami. Haleluya. Dikuduskanlah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. We welcome You in this place. We welcome You, God. Biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami Tuhan sampai ini. Kami minta darah Yesus mentahirkan setiap kami Tuhan. Darah Yesus menguduskan tempat ini. Jesus. Hiramaya Shalom. Hiramaya Sunday. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan, hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Open heaven terjadi atas tempat ini Tuhan. Biar kemuliaan-Mu turun memenuhi tempat ini. Oh Lord, yeah. We worship You, we worship You, we worship You, Lord. Bawa setiap kami lebih lagi Tuhan berjumpa dengan-Mu. Oh, Rabaya Shikian Nahuri Alabakana Mawara. Thank You, Jesus. Thank You, Lord. Kau ku
sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, lagi katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku Mari saudara, saya ajak bangkit, naikkan namamu, sembah Dia. Saudara sendiri naikkan pujian ini, katakan Kau ku sembah. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami malam ini. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Kami sembah dalam roh dan kebenaran. Oh Jesus.
Tuhan yang kami agungkan dari tempat ini. Hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan yang kami tinggikan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Kami mau dipenuhi dengan kasih, sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Biar kasih dan sukacita-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Menguasai roh, jiwa dan tubuh kami. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap memuji-muji-Mu Tuhan. Haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh tengok kanan kiri, depan belakang Bapak Ibu. Berikan salam sekali lagi. Katakan engkau dikasihi Tuhan. Haleluya. Aku rapat di kepala-Mu yang kejangkutan juanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Sebab Tuhan baik, amat baik bagi kita. Sama-sama katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bagurapan di kepala-Mu yang kejangkutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bagurapan di kepala-Mu yang kejangkutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bagurapan di kepala-Mu yang kejangkutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya.
Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dipenuhi kuasa Tuhan. Katakan amin, saudara. Coba lihat kiri kanan, katakan kamu dipenuhi kuasa Tuhan. Kamu dipenuhi kuasa. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Ku diberi kuasa. Yang percaya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab dialah sumber kekuatan kita. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan di bawah kakiku. Mari pakai kuasa Tuhan. Pakai dari Raja. Biarlah Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Mari lambaikan tangan sama-sama, katakan sungguh besar kamu Tuhanku, Engkau perisai hidup. Berdiri dengan iman dalam Yesus. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang percaya Yesus Raja, serukan haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja, menaklukkan musuh, di bawah kaki kita. Mari semua pakai kuasa Tuhan. Dari Raja. Oh, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Sungguh besar kamu Tuhanku, Engkau perisai hidup. Berdiri iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus. Katakan Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala. Sekali lagi terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Dia Raja segala raja. Haleluya. Serukan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Malam hari ini saya percaya ketika kita diberi kuasa oleh Tuhan, maka tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Katakan amin saudara. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu kelemahan, apakah itu masalah finansial, apapun masalah kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebab kuasanya melampaui segala sesuatu. Kuasanya melampaui apa yang ada di bumi, di langit, bahkan di bawah bumi. Tak ada satupun yang dapat melampaui kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Jesus. Mari sama-sama berdoa.
bagi Tuhan itu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tak akan menyerah. Takkan meski dalam kesusahan, seluruh hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan imanmu katakan, aku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji dan Dia selalu menggenapi. Iman kami bersepakat kepada kuasa-Mu, kami percaya. Oh, ku terima. Oh, Jesus. Oh, yes. Aku punya Tuhan yang besar. Lihatlah Tuhan sedang bekerja bagimu. Dia sedang menggenapi janji-Nya dalam hidupmu. Engkau hanya tinggal percaya kepada kuasa Tuhan, maka Dia sendiri akan berkarya bagi saudara. Ku terima kemenangan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari angkat tangan tinggi-tinggi. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang dan Engkau sanggup menggenapi semua janji-Mu dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tidak ada satupun yang berubah dari-Mu Tuhan. Engkau tetap sama, Allah yang setia. Kemenangan dari-Mu ku terima sekarang, ku terima sekarang. Kemenangan dari-Mu ku terima sekarang, ku terima sekarang. Kemenangan dari
rimbo. We worship you and we believe you, Jesus. Kami percaya, kami percaya, dan hanya kepadamu kami berharap. Oh, mari angkat suaramu, mari angkat suaramu, tinggikan nama Tuhan di atas pujian penyembahanmu. Allah bertata, orang masyarakat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. We come to worship, we glorify your name, and to give you all the praise, all the praise. Your name is powerful. Your name be glorified. Your name, Jesus. Namamu, namamu, ditinggikan. Mari rasakan hadirat Tuhan sedang melawat saudara. Orang masyarakat. Mari terus menyembah Tuhan. Holy, 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 holy are you, we worship you, we worship you, Jesus, we worship you. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada penyembahan tanpa kerendahan hati. Sebab itu kami datang dengan sungguh-sungguh. Kami bukan siapa-siapa dan kami tidak punya apa-apa di luar Engkau. Kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Tapi di dalam Engkau kami punya segalanya. Kami punya segalanya. Yesus, Yesus berkaryalah bagi kami. Oh, Jesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Itulah iman kami di dalam Engkau Tuhan. Itulah percaya kami, sebab Engkau telah membuktikan kasih-Mu bagi kami. Pada waktu Engkau mati di atas kayu salib, Engkau setia sampai akhir. Sejak saat itu kami tak akan pernah lagi meragukan kasih-Mu bagi kami. Sampai detik ini, Engkaulah Tuhan kami. Dalam nama Yesus, pada semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Saudara yang terkasih, saya merasakan hadirat Tuhan pada malam hari ini tengah-tengah kita. Oleh sebab itu saya ingin kita merenungkan satu ayat firman Tuhan. Dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-35 kita akan baca sampai ayat yang ke-39 saudara.
Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Saudara, kalau saudara baca ayat ini, saudara, ayat-ayat ini, kata-kata dalam ayat ini sebenarnya adalah hal-hal yang kita takutkan. Saudara pasti takut ya, penindasan. Kita ditindas. Tentu saja kita hanya bisa ditindas oleh orang yang punya power di atas kita. Kita pasti takut ditindas. Yang kedua, saudara, kesesakan. Saudara pasti pernah merasakan kesesakan dalam hidup ini. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu pasti tidak akan suka berada di dalam kesesakan. Yang ketiga adalah penganiayaan. Saya yakin saudara, penganiayaan juga itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kita tidak disukai, saudara. Apalagi saudara, yang keempat, kelaparan. Kelaparan juga pasti kita tidak sukai. Itulah sebabnya kita terus bekerja. Kita terus mendidik anak kita, memberi pendidikan terbaik kepada anak kita, supaya kita tidak hidup di dalam kelaparan. Apalagi saudara, yang kelima itu adalah ketelanjangan. Ketika kita nggak punya apa-apa, jangankan rumah, baju pun kita nggak punya. Saudara, saya yakin juga kita nggak suka dengan ketelanjangan. Apalagi saudara, yang keenam, bahaya. Bahaya yang selalu mengintai kita. Kemanapun kita pergi, kita diintai oleh bahaya. Yang ketujuh apa saudara? Pedang. Pedang juga pastilah kita nggak sukai. Pedang itu artinya peperangan, saudara. Kita nggak suka kalau suasana di sekitar kita itu sedang terjadi peperangan. Kita suka perdamaian, saudara. Maka pertanyaannya kepada kita, saudara, apakah hal-hal ini bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Perhatikan pertanyaan di ayat yang kelima ini, saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Perhatikan saudara, bukan apakah, apa yang bisa memisahkan kita, tapi pertanyaannya perkataan nama ganti orang. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Apa artinya saudara, bahwa waktu saudara mengalami hal-hal ini, sesungguhnya ada aktor di balik hal-hal tersebut. Ada aktor yang berusaha melakukan hal itu dalam diri saudara. Dan tentu saja aktornya adalah musuh kita bersama. Yang Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pada waktu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang itu menghampiri kita, bisakah itu memisahkan kita dari kasih Kristus? Ayat yang ke-36 dikatakan begini, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Domba-domba sembelihan. Tahu saudara domba-domba sembelihan? Domba sembelihan itu adalah domba yang gak punya pilihan lain. Kalau saya gembala domba dan saya sudah memilih 1-2 ekor domba untuk disembeli, domba itu gak punya pilihan lain, saudara. Domba itu hanya bisa pasrah lalu dibawa kepada pembantaian. Saudara, ayat ini mengatakan bahwa kita itu seperti domba-domba sembelihan, dan itu sebenarnya dikutip dari Mazmur pasal 44 ayat 23. Ketika Daud menyanyikan Mazmur itu, dia berkata kepada Tuhan, aku seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Aku tidak punya kuasa untuk menolak,
Aku tidak punya kuasa untuk membantah. Aku dibawa kemanapun aku pergi, siap untuk disembelih. Saudara, inilah yang terjadi dalam hidup kita. Pada waktu saudara memutuskan untuk menjadi orang Kristen, itu artinya saudara memutuskan untuk menjadi domba-dombanya Allah. Yesus berkata kepada kita, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di antara serigala. Pada waktu kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus, itu artinya kita akan masuk di dalam penganiayaan. Kita akan masuk di dalam penindasan. Tapi bukan karena Tuhan mempunyai rencana yang jahat buat kita, bukan. Kita akan menghadapi tantangan dalam hidup ini, saudara, karena memang orang yang percaya kepada Tuhan sudah mengambil keputusan untuk menjadi musuh si iblis. Maka pada waktu iblis mengetahui bahwa kita sudah mengambil keputusan untuk menjadi musuhnya, maka sejak saat itu dia akan merencanakan untuk bagaimana kita bisa terpisah dari kasih Kristus. Maka saya mau mengatakan kepada saudara hari ini, waktu saudara duduk di ruangan ini, menyembah Tuhan, sebenarnya di dalam tempat iblis, di singgasananya, di mana dia berada, dia sedang merencanakan banyak rencana untuk bagaimana saudara bisa terpisah dari Kristus. Saudara seperti domba yang siap disembelih kapan saja. Maka Bapak Ibu, kita punya harapan. Kita tidak akan disembelih. Kenapa Bapak Ibu? Karena sudah ada domba pengganti. Domba pengganti itu adalah anak domba Allah. Namanya Yesus. Sebenarnya kita semua di ruangan ini siap untuk disembelih. Tapi ternyata kita bisa mengelak dari penyembelihan itu. Bukan karena keinginan keputusan kita, tapi karena keputusan Tuhan, Dia sendiri yang menjadi domba sembelihan itu. Itulah sebabnya pertanyaannya, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya, tidak ada. Tidak ada. Itulah sebabnya ayat 37 firman Tuhan berkata, tetapi dalam semuanya itu apa Bapak Ibu? Tadi yang 7 hal di atas. Di dalam semuanya itu, apa Bapak Ibu? Kita lebih dari pada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yang kita sering sebut apa? Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita tidak bisa terpisahkan dari Kristus. Itulah sebabnya ada lagu bilang begini. Saya mau iring Yesus. Itu lagu lama ya. Saya mau iring Yesus. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai selama-lamanya. Lanjutnya apa? Meskipun saya susah. Kita bisa ganti. Meskipun saya tertindas. Meskipun saya sesak. Meskipun saya mengalami aniaya. Meskipun saya kelaparan. Meskipun saya telanjang. Meskipun saya dalam bahaya. Meskipun saya di tengah-tengah perang atau pedang. Saya tidak akan bisa disembelih oleh iblis. Saya tidak akan bisa disentuh oleh iblis. Katakan amin, saudara. Menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kenapa kita harus iring Yesus Bapak Ibu? Karena kita sudah tahu Dialah domba pengganti. Bapak Ibu tahu ada satu nama Allah, namanya Yehova Jireh. Bapak itu apa artinya Yehova Jireh? Allah menyediakan. Yehova Jireh pertama sekali disebut di mana? Di gunung
di mana Ishak mau dipersembahkan. Pada waktu Ishak mau dipersembahkan, Tuhan bilang apa dari surga? Tunggu Abraham, jangan sembelih anakmu. Lihatlah di semak belukar sana, sudah ada domba pengganti. Maka firman Tuhan berkata, sejak saat itu gunung itu disebut Yehova Jireh. Allah menyediakan. Bapak Ibu, Allah sudah menyediakan domba pengganti. Itulah sebabnya kita iring Yesus sampai selama-lamanya. Maka ayat yang ke-38 kita harus punya keyakinan ini dalam hati kita. Keyakinan yang bagaimana Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata, sebab aku yakin. Baik maut. Apa itu maut? Kematian. Bapak Ibu tahu, barusan tadi jam 5 sore sudah terjadi gempa berkekuatan 7,7 skala Richter di Thailand. Dan saya langsung lihat tadi ada satu gedung yang tinggi sekali, kurang lebih 20 apa 30 lantai, itu runtuh sampai rata kepada tanah. Bayangkan Bapak Ibu. Karena memang 7,7 itu kencang sekali loh Bapak Ibu. Bukankah itu maut? Itu maut Bapak Ibu. Itu kematian. Tapi firman Tuhan berkata, sebab aku yakin baik maut, ya, kematian maupun hidup. Apa maksudnya hidup Bapak Ibu? Bertahan hidup. Hidup artinya apa? Hidup yang sekarang, hidup yang kita miliki sekarang, itu tidak lebih berharga daripada Yesus. Artinya, untuk bertahan hidup, saya tidak akan terpisah meninggalkan Yesus. Karena banyak orang meninggalkan Yesus untuk bertahan hidup. Dia bertahan hidup. Caranya bertahan hidup, podcastnya harus terus banyak viewersnya. Maka dia meninggalkan Yesus. Supaya podcastnya tetap banyak yang nonton. Hidup. Firman Tuhan berkata, orang yang punya keyakinan dalam Tuhan, bahkan hidup sekalipun, tidak mampu memisahkan dia dari Kristus. Apalagi kematian. Hidup aja gak bisa. Itulah sebabnya lagu, I love you more than life. Aku mengasihimu melebihi hidup. Katakan amin saudara. Apalagi saudara, baik malaikat. Bayangkan misalnya saudara, tiba-tiba di ruangan ini datang cowok ganteng, putih bersinar, punya sayap. Terus dia bilang sama saudara, maukah engkau meninggalkan Yesus? Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya nabi utusan. Dia punya sayap loh saudara. Putih, ganteng, bersinar. Saya punya pertanyaan kepada saudara. Apakah saudara lebih takut pada malaikat itu atau lebih takut kepada Yesus? Beri kata tepuk tangan sama Yesus. Berarti malaikat sekalipun tidak mampu memisahkan saudara. Apalagi cuman pendeta ganteng, saudara. Kan banyak pendeta ganteng sekarang, pintar ngomong. Dia bilang Yesus bukan Tuhan. Ada kan? Ada. Sekarang saya mau tanya, saudara mau lebih percaya kepada si pendeta itu? Ada kepada Yesus. Firman Tuhan berkata begini, aku yakin, baik malaikat-malaikat pun tidak mampu memisahkan aku dari kasih Kristus. Maupun pemerintah-pemerintah. Siapa itu? Presiden. Para penguasa. Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa. Baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Apa contoh kuasa? Mukjizat. Orang sakit sembuh. Misalnya saudara ya, ada satu dukun. Dia bisa menyembuhkan orang sakit.
Yang tadinya lumpuh bisa jalan. Tapi terakhir dia bilang, Yesus bukan Tuhan. Ini contoh. Maukah engkau ikut agamaku? Agama Gunung Kawi. Punya bukti loh. Ada saudaramu lumpuh, sembuh. Pertanyaan saya sederhana. Apakah saudara lebih percaya kepada kuasa-kuasa yang semacam itu? Atau kepada Yesus? Oh Yesus. Karena kita tahu tadi Yesus itu bukan hanya berbicara tentang mukjizat, sembuh, jadi sehat. Tapi Yesus itu melampaui itu. Apa artinya tadi saudara? Yesus sudah menjadi domba pengganti bagi kita. Tepuk tangan buat Yesus saudara. Itulah sebabnya kita masih percaya kepada Yesus melampaui mukjizat. Maupun ada dukun yang hebat sekarang. Saya lebih pilih Yesus. Karena aku percaya yang dilakukan Yesus melampaui mukjizat. Katakan amin saudara. Itulah sebabnya kita dikatakan kita lebih dari pemenang. Dikatakan ataupun sesuatu makhluk lain. Makhluk lain. Apa contoh makhluk lain saudara? Alien. Kalau misalnya ada alien sekarang Bapak Ibu. Datang pakai UFO. Ke Ratu Plaza. Terus aliennya bilang, saya datang bawa pesan. Pesannya adalah sudah ada agama baru saudara ya. Dia bawa pesan alien. Mereka canggih saudara. Pesawat mereka canggih. Saudara, apakah makhluk lain ini, alien ini juga membuat saudara terpisah daripada Kristus? Saya berdoa, jangan sampai. Kalau suatu hari ada alien, jangan sampai kita terpisah daripada kasih Kristus. Itulah sebabnya saudara dikatakan di situ, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Apa artinya lebih daripada orang-orang yang menang saudara? Jadi terakhir saudara, di Roma itu dulu, ada suatu pertandingan namanya Gladiator. Saudara pernah nonton filmnya? Benar ya? Itu filmnya seru saudara, Gladiator. Itu sudah ada Gladiator yang baru, Gladiator 2. Jadi di Roma itu ada namanya pertandingan Gladiator. Jadi sistem Gladiator itu dia sistem gugur. Jadi Gladiator ini tanding, siapa yang menang dia akan melawan Gladiator berikutnya. Kalau dia menang lagi, dia naik terus akan melawan Gladiator yang lain. Dia menang lagi, maka terakhir nanti ada yang disebut Gladiator lebih dari pemenang. Gladiator yang mengalahkan. Jadi ini yang di level 1 dikalahkan, level 2 dikalahkan, level 3 dikalahkan. Dia nanti terakhir pemenang terakhir. Maka dia disebut lebih dari pemenang. Itulah yang ditempelkan oleh firman Tuhan kepada kita. Kita semacam gladiator ini. Kelaparan kita kalahkan. Ya kan? Penganiayaan kita kalahkan. Dengan apa? Dengan iman kan? Ya dengan iman. Apalagi tadi saudara. Perang kita kalahkan. Malaikat kita kalahkan. Apalagi tadi saudara. Banyak sekali tadi dulu. Banyak yang kita kalahkan. Kelaparan kita kalahkan saudara. Itu. Wow. Kematian kita kalahkan. Iya loh saudara. Semua kita. Maka kita disebut lebih dari pemenang. Tepuk tangan bagi Tuhan gitu. Maka sama-sama yuk katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan amin. Haleluya saudara. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Saya undang juga istri saya untuk membawakan pujian yang tadi. Bu, mungkin yang WL ya. Oke. Cek.
kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bagi yang tahu lagu ini, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi dengan iman katakan, sekali Yesus selamanya, Yesus. Apapun yang terjadi, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya
Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau selamanya Tuhan, karena kasih-Mu ku ada hingga sampai detik ini. Karena kasih-Mu ku ada, dengan iman ku percaya sekali Yesus tetap Yesus. Karena bukti nyata kasih-Mu ku ada sampai hari ini. Sama karena kemurahan-Mu ya Tuhan, dan ku patut bersyukur di hadapan-Mu. Ku kuat karena Engkau ya Tuhan. Ku tak meragukan kasih setia-Mu, ku tak meragukan kesetiaan-Mu hingga detik ini ya Tuhan. Ini bukti nyatanya, hingga detik ini ku masih ada karena kasih-Mu. Ku tak meragukan Engkau ya Tuhan. Di setiap musim hidupku Kau selalu setia, Kau selalu setia, Kau selalu setia. Haleluya, ku terlalu percaya padamu, ku percaya padamu ya Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Oh Tuhan, terus pakai hidupku untuk memuliakan-Mu. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Yesus selamanya, Yesus. amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali selama-lamanya, hanya Yesus yang kami kasih. Sebab Engkau yang telah lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami berjanji kami akan setia mengasihi-Mu, sebab malam hari ini kami sudah merasakan dan menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Kami akan pulang dari tempat ini dengan hati yang penuh sukacita dan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yuk semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Banyak yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Mari kita akan memberikan persembahan syukur kita buat Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa.
Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang meneguhkan kami kembali, yang menuntun kami kembali dan mengajar kami Tuhan, untuk kami tetap bertahan di dalam kebenaran, untuk kami tetap percaya hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup kami. Ini kami Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami di hadapan-Mu dan kami percaya ketika kami memberi kami pasti menuainya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya dan menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ada kasih dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita akan menyaksikan beberapa pengumuman untuk sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pendeta Joyman Waruwo dan Ibu Elsa Budiman atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah hari Minggu, tanggal 30 Maret 2025 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pastor Tamara Geraldine Tuanakota. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Tamrin Simatupang yang merupakan khotbah serial Paskah tentang perkataan Yesus yang kelima di kayu salib. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Dalam rangka menyambut Paskah, Mount Hermon Church mengadakan khotbah serial tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib. Mari bergabung dalam ibadah kami dan ikuti khotbah serial ini yang dimulai tanggal 2 Maret sampai tanggal 18 April 2025. Seminar pelayanan Gereja Bintang 5 sesi kedua akan kembali diadakan hari Minggu tanggal 6 April 2025 jam 10.30 dengan narasumber Ibu Evangelis Flora Anggraini. Mari ajak saudara dan teman Anda untuk bergabung dalam seminar ini. Kuis Alkitab episode ke-13 akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 3 April 2025. Mari ajak saudara dan teman Anda dan membentuk tim yang beranggotakan 3 orang. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat menghubungi pekerja atau sekretariat dari Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial dari kuis mingguan dengan menyimak dan menjawab pertanyaan yang tertera di flyer yang telah dibagikan melalui WhatsApp Group. Silakan kirim jawaban ke nomor admin dari Mount Hermon Church dan hadiah akan diberikan setiap hari Minggu. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup dalam doa syafaat dan doa berkat.
Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah praise and worship ini Tuhan. Berkati terus Pendeta Joyman Waruhu Tuhan, dan juga Ibu Elsia Budiman. Berkati sehingga pelayan mereka sungguh-sungguh bisa memimpin banyak orang untuk memuji memuliakan Tuhan. Amin. Diberkati juga pelayanan mereka, diberkati juga keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkati juga setiap kami yang hadir hari ini Tuhan. Dan sembuhkan kami dari segala penyakit. Ya. Apapun penyakit kita, batuk, pilek, sakit mah, sakit apapun. Nama Yesus ada di atas nama penyakit kita. Itulah sebabnya kita berdoa, maka Tuhan pasti menyembuhkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga masuk tahun 2025 ini, dunia boleh berkata apa saja. Bahkan orang-orang di luar sana juga berkata dunia gelap. Tapi saudara nggak perlu khawatir karena kita mau percaya firman Tuhan. Di dalam Yesaya 60 ayat 2 jelas berkata, ketika dunia mengalami kegelapan, bangsa-bangsa mengalami kekelaman, terang kemuliaan Tuhan turun atas kita. Itulah sebabnya saudara nggak perlu khawatir. Justru tahun 2025 ini menjadi tahun kemenangan bagi kita. Kita meraih firman Tuhan, kita akan selalu naik jadi kepala. Artinya tahun 2025 lebih baik dari tahun 2024. Kita lebih sukses, kita lebih sehat, dan kita lebih berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk Presiden kami dan Wakil Presiden Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Tambah-tambahkan mereka kesehatan, tambah-tambahkan hikmat sehingga mereka berdua bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang ekonominya nomor 4 terbesar di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Amen. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya Ratu Plaza yang telah mati bertahun-tahun, hari ini, sekarang ini telah bangkit dan hidup. Itulah sebabnya saudara akan bisa melihat sekarang Ratu Plaza sudah ramai kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan juga Landmark juga telah mengundang kita, Mount Hermon Church hadir ibadah 2 kali. Landmark juga telah mulai dipulihkan. Ratu Sayang juga demikian, telah mengundang Mount Hermon Church ibadah 1 kali. Maka besoknya langsung 4 unit apartemen langsung laku tersewa. Karena itulah apapun yang mati di hidup kita, apakah hubungan keluarga, hubungan dengan rekan bisnis, rekan pelayanan, dengan siapapun, undang selalu Yesus. Maka Yesus akan membuat segalanya bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikutinya di layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada
daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Melimpah bagiku selalu baru di setiap